Ini menunjukkan lagi kepada kita bahwasanya tidak serta-merta kalau kamu bertakwa itu secara otomatis kamu langsung mendapatkan mulus. Bahwasanya pernikahan itu jangan kita bayangkan sebagaimana kita membaca kisah Cinderella. Jangan kita menganggap pernikahan itu sebagaimana ketika kita melihat sinetron Korea. Hidup tidak dibahas dan tidak diatur oleh skrip. Ada yang datang kepadamu membawa bunga yang membuat kamu bersyukur dan tersenyum. Ada yang datang kepadamu membawa luka yang membuat kamu harus bersabar. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I'm spending so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long. I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking, we fall down real often, it's all good, keep falling down, yeah, every chance that I get when I'm standing so low. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, 'cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah. Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, 'cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything for and it's anywhere for you. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan tematik. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan yang waktu lalu belum selesai kita kaji. Sebagai bentuk refreshing dan sebagai bentuk penyegaran. Dari perjalanan panjang kita membahas 40 Rabbana yang sudah kita bahas selama beberapa tahun. Kita akan memberikan materi tematik supaya memberikan penyegaran. Nanti materi tematik ini selesai, baru kita kembali kepada materi 40 Rabbana yang insya Allah kita selesaikan. Semoga menambah rasa khusyuk kita di dalam kita berdoa. Materi kita pekan lalu kalau tidak salah yaitu materi tentang masalah keluarga. Kenapa masalah keluarga ini menjadi salah satu materi yang cukup penting kita hadirkan menjadi materi penyegaran untuk kita. Karena masalah keluarga itu bukan masalah sepele. Masalah keluarga itu masalah besar. Dan masalah keluarga itu bukan masalah yang bisa dipandang sebelah mata. Makanya musuh-musuh Islam, mereka kalau menghancurkan peradaban Islam itu dengan menghancurkan 3 peradaban atau 3 pilar. Pertama yang dihancurkan itu pilar ulamanya. Sehingga ulamanya itu saling bertikai, saling bertentang, saling bermusuhan. Dan dijadikan bagaimana dibunuh karakternya ketika menjadi ulama. Dan ulama ketika sudah saling bertikai, sudah saling bermusuhan,
Akhirnya suluhnya ini menjadi hilang dan akhirnya gagal memberikan penerangan kepada umat. Kalau sudah dirusak ulamanya, yang dirusak berikutnya adalah rusaknya pendidikan. Sehingga akhirnya pendidikan itu dirusak. Tidak lagi bertujuan bagaimana setiap orang yang belajar mendapatkan ridhanya Allah. Tapi akhirnya sistem belajar itu direvolusi besar-besaran, bagaimana sistem pembelajaran dan madrasah itu diarahkan supaya memenuhi kebutuhan industri. Dan akhirnya banyak laki-laki ketika mereka belajar selama 16 tahun S1, tapi tidak tahu bagaimana menjadi seorang suami yang benar, dan tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Kadang-kadang sekolahnya sampai 16 tahun, tapi ternyata mandi junub, tidak tahu dosa-dosa besar, tidak mengerti. Karena memang pendidikan itu dirumuskan bukan untuk mengajak manusia, mengajak siswa dan siswinya beribadah yang benar kepada Allah, tetapi justru hanya memenuhi kebutuhan industri. Dan itu sangat disayangkan sekali. Dan kita kalau menjadi korbannya, semoga kita segera kembali kepada Allah. Yang ketiga yang dirusak itu adalah merusak keluarga. Makanya merusak keluarga itu merupakan salah satu pilar yang dirusak terakhir kali. Kalau ulama sudah dirusak, madrasah sudah dirusak, maka yang dirusak yang ketiga itu adalah keluarga. Supaya ketika keluarga itu bermasalah dengan banyak kasus perselingkuhan, perzinahan, dan sederet kasus yang menyertai pada setiap keluarga, misalkan kasus KDRT, akhirnya menjadikan orang itu trauma di dalam pernikahan. Orang lebih memilih zina, orang lebih memilih hubungan di luar pernikahan daripada terikat dalam pernikahan tetapi justru memberikan traumatik pada kehidupan pernikahan. Dan itu akan menjadi bom waktu yang luar biasa. Kalau anak-anak itu dilahirkan dari perzinahan dan anak-anak menyaksikan pertengkaran setiap waktu dari bapak dan ibunya, maka kita tidak bisa mengharapkan satu generasi bisa memikul umat yang begitu besar ketika mereka lahir dari keluarga yang berantakan. Dan inilah yang menjadikan kita sekali lagi harus memandang dan harus mengetahui masalah keluarga itu bukan masalah sepele tetapi masalah besar. Makanya kemarin saya menyampaikan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu. Saya kemarin menyampaikan salah satu takdir terbesar kehidupan manusia itu menikah. Karena siapapun perempuan yang kita nikahi, maka dia bukan perempuan biasa. Tapi siapapun perempuan yang kita nikahi, maka namanya tergores untuk kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan siapapun laki-laki yang menikahi seorang wanita, dia bukan laki-laki biasa. Tapi dia merupakan laki-laki yang digoreskan namanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya kita paham, jangan dianggap remeh. Pernikahan itu hanya akad untuk menghalalkan hubungan biologis. Tapi pernikahan itu urusan besar. Dan pernikahan itu merupakan salah satu takdir terbesar pada kehidupan manusia. Maka itulah yang disebut dengan pernikahan. Tidak berlebihan kalau Rasulullah SAW sampai menempatkan dan memposisikan pernikahan itu separuh agama. Sehingga Nabi sampai beliau bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmalal iman." Sesungguhnya bagaimana seseorang itu kalau dia sudah menikah, dia telah sempurna separuhnya. Falyattaqillaha finisfil baqi, dan bagaimana dia bertakwa pada separuh yang lainnya. Karena pada dasarnya sedahsyat itulah yang dinamakan sebuah pernikahan yang membentuk arti sebuah keluarga. Makanya kata Imam Qurtubi, beliau mengatakan laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa yajidu auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kamu tidak pernah dapatkan satu perkara yang paling menenangkan kalau kita hidup lalu beranjak tua, tidak ada yang paling menenangkan untuk kita kecuali ketika kita mendapati keluarga kita satu nada, satu frekuensi dengan kita menuju kepada Allah. Karena ketenangan yang kita dapatkan ketika Bapak menjadi presdir, ketika Bapak menjadi menteri, ketenangannya tidak akan sama dengan ketenangan yang didapatkan ketika seseorang mendapatkan qurrata ayun dan keluarga yang sakinah di dalam rumahnya. Wanita tidak akan pernah mampu merasakan ketenangan kecuali ketenangan bersama keluarganya, karena itu merupakan puncak ketenangan pada kehidupan manusia setelah ketenangan mereka beribadah kepada Allah. Itulah ketenangan. Makanya ketika kita memahami ini, mari kita sama-sama kita belajar
Apa yang harus kita lakukan di dalam pernikahan kita? Supaya pernikahan ini betul-betul kita mengerti setiap petunjuknya dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak terperosok kepada jurang kerusakan di dalam pernikahan kita. Karena tidaklah sebuah pernikahan sampai membentur tembok, sampai terjadinya banyak masalah, kecuali itu merupakan perkara yang paling banyak menoreh luka pada kehidupan manusia. Dan kita harus ingat Pak, orang yang bertakwa saja belum tentu mereka mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya, apalagi ketika kita tidak bertakwa. Karena sesungguhnya pernikahan itu unik, tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Makanya anak-anak kita Pak, kalau melihat orang tuanya sering rukun, maka dia tenang dan dia mampu untuk belajar dengan kondisi tenang dan mampu melejitkan potensinya. Dibandingkan dengan anak yang terlalu banyak melihat pertengkaran yang terjadi di antara orang tuanya. Kalau ada anak melihat pertengkaran orang tuanya, lalu sampai menjadi anak broken home, biasanya dia tidak selesai dengan dirinya. Karena dia terlalu banyak melihat pertengkaran, terlalu banyak mendengar kilat dan halilintar gemuruhnya di dalam rumah tangga, dan akhirnya dia tidak mampu menjadi orang yang berkualitas. Disebabkan urusan basic dia pada kehidupan, mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga dari bapak dan ibunya, dia tidak dapatkan. Makanya perkataan para ulama itu indah betul. Tidak ada ulama, tidak ada pahlawan, tidak ada pahlawan besar yang menggoreskan berbagai macam jasa di dalam kehidupan manusia, terutama bagi peradaban Islam, kecuali para pahlawan Islam itu selalu lahir dari keluarga Qurrata A'yun. Bapak sebutkan nama ulama dari Salahuddin Al-Ayyubi dan semuanya, Muhammad Al-Fatih sekalipun. Maka sesungguhnya itu hanyalah lahir dari keluarga yang Qurrata A'yun. Dari keluarga Qurrata A'yun, anaknya Qurrata A'yun. Kalau anak sudah Qurrata A'yun, maka disitulah mereka akan menjadi lil muttaqina imama. Dan ini menjadi sebuah hajat dan kebutuhan kita. Siapa yang tidak berhajat kepada ketenangan di dalam masalah rumah tangga? Sekarang mari kita bedah Pak, bareng-bareng. Karena ini merupakan perkara yang juga sama, saya juga pelajari. Dan semoga ini juga menjadi nasihat untuk kami. Karena tidak ada senioritas di dalam pernikahan. Ada yang 5 tahun menikah, belum tentu 10 tahun setelah itu dia mampu melewati setiap ujian. Kadang 5 tahun pertama dia selamat, 10 tahun berikutnya dia tidak selamat. Ada yang menikah 10 tahun, tapi belum jaminan bahwasanya 15 tahun berikutnya dia selamat. Dan belum tentu pernikahannya dalam kondisi aman setelah 15 tahun. Ada yang menikah 30 tahun, belum tentu 35 tahun berikutnya dia dalam kondisi tenang. Karena berapa banyak kita juga menjumpai orang sudah nikah 30 tahun, tapi ternyata belum tentu mereka akan mendapatkan rahmat di puncak masa tuanya ketika justru mereka berpisah ketika sekian lama mereka sudah bersama. Maka inilah pula yang menjadikan kita paham. Kalau kita pernah mendengar ada orang yang menikah 5 tahun berpisah, 20 tahun berpisah, 30 tahun berpisah, maka sesungguhnya sikap seorang mukmin itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan alul hikmah. Apa itu? Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa kepada sebagian kaum itu menjadi pelajaran bagi kita sebelum mendapatkan musibah itu supaya kita mampu menghindari. Dan itu penting sekali untuk kita. Sekarang kita kemarin sudah membahas pernikahan itu dimulai dari satu urusan basic. Bahwasanya persoalan pernikahan itu secara normatif dan secara realita pada kehidupan, nikah itu harus dimulai dari sebuah niatan yang agung. Bahwasanya pernikahan yang kita selenggarakan kemarin ataupun sudah berjalan 5 tahun ataupun sudah berjalan 30 tahun, pernikahan ini harus didasarkan bahwasanya tidak ada niat yang kita miliki di dalam kita menikah kecuali niat yang pertama itu karena Allah. Bukan karena merayakan cinta, bukan karena merayakan rasa suka, bukan karena merayakan emosi ketika kita selalu bahagia bersamanya. Kalau kita menikah, Pak, didasarkan karena cinta, cinta itu bisa berkurang karena kekecewaan. Kalau kita menikah karena sayang, sayang itu bisa menipis karena berbagai macam ketidaksempurnaan.
Tetapi kalau seseorang itu betul-betul menghadirkan bahwasanya pernikahan yang dia lakukan betul-betul karena Allah, lalu menjadi satu tujuan pertama di dalam pernikahan itu adalah karena Allah, dan dia sadar secara utuh, hadir secara penuh pada niat yang dia miliki bahwasanya saya nikahin kamu itu karena Allah dan saya menerima pinangan kamu itu karena Allah, maka sesungguhnya orang yang menikah karena Allah, kalau cintanya berkurang, Allah yang menambahkan. Kalau sayangnya itu menipis, Allah yang menebalkan. Karena apa? Bukan cinta yang menyelesaikan problem dan masalah, tapi yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah sebagai pemilik rasa cinta pada kehidupan manusia. Ada kata yang membuat saya sering terusik, Pak, ketika saya sering melihat beberapa kata itu seliweran di sosial media. Kata-kata itu apa? Biarkan cinta yang menyelesaikan masalahnya. Tidak bisa, cinta itu menyelesaikan masalah. Mana bisa cinta menyelesaikan masalah? Yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah, Pak. Berapa banyak orang saling mencintai, tetapi kalau ketemu bertengkarnya itu lebih daripada kucing dan tikus. Tapi ketika berpisah, maka lebih baik walaupun hati mereka tetap saling mencintai. Karena cinta tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka itu pola yang menjadikan kita harus memiliki tauhid dan memiliki akidah di dalam pernikahan kita. Wujud akidah kita itu apa? Nikahnya itu karena Allah. Dan ketika kita menikah karena Allah, walaupun ini terkesan normatif dan agak teoritis, tapi begitulah. Sejatinya ilmu dan petunjuk yang kita baca dari semua wejangan dan nasihat para ulama, kalau menasihati orang menikah itu pertama kali harus benar niatnya karena Allah. Kenapa masalah niat itu menjadi masalah yang sering sekali diingatkan dan diributkan dalam tanda petik di dalam kehidupan pernikahan manusia yang beriman? Karena kita punya Rabb yang paling peduli tentang masalah niat. Dan sesungguhnya siapapun yang sudah meletakkan niatnya bukan karena Allah, maaf, biasanya perkara itulah yang akan menyiksa dia ketika dia meletakkan tujuan lagi bukan karena Allah. Siapapun yang dia menikah karena kehormatan, dia akan diuji oleh Allah dengan kehormatan. Karena kehormatan itu dijadikan tujuan baginya ketika menikah dan bukan untuk Allah. Siapa yang menikah karena kecantikan dan ketampanan, biasanya kecantikan dan ketampanan itulah yang akan menguji dia dalam hidupnya. Ketika dia telah menetapkan itu menjadi tujuan, mengalahkan tujuan yang dia berikan harusnya kepada Allah. Makanya betul kata Sufyan bin Uyainah. Satu pekan lalu saya pernah menyampaikan, mang dahaba ilal izzi ubtuliya bidzulli wa man dahaba ilal mali ubtuliya bil faqri. Sufyan bin Uyainah itu mengingatkan kita, Pak, mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu. Siapapun yang menikah karena harta akan diuji dengan kefakiran dan dia tidak akan pernah merasa cukup. Dan siapapun yang menikah karena kehormatan, maka dia akan hina di dalam hatinya dan tidak akan pernah merasa terpandang di dalam hidupnya. Sehingga akhirnya ini urusan basic. Sehingga akhirnya ketika kita menjumpai di dalam kehidupan pernikahan itu, tauhidnya itu menjadi landasan yang pertama, akidah itu menjadi landasan utama. Sehingga akhirnya ini mengingatkan kembali kepada kita sekali lagi. Siapapun yang menetapkan tujuan selain bukan karena Allah, maka tujuan itu tidak akan pernah memberikan kepadanya kekuatan dan energi. Tapi siapapun yang pergi kepada Allah, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah kecewa di dalam kehidupannya. Sekarang mari kita bedah, Pak, bareng-bareng. Konsekuensi ketika kita diperintahkan menikah itu karena Allah, bukan karena rasa cinta, bukan pula karena rasa sayang, tetapi karena Allah. Konsekuensinya apa dari poin pertama ini? Maka setidaknya ada sekitar 6 konsekuensi kalau kita telah menetapkan pernikahan kita semata-mata karena Allah. Dan masing-masing dari kita akan terevaluasi dengan 6 poin ini. Saya terevaluasi dengan 6 poin ini, Bapak juga terevaluasi, Ibu juga terevaluasi dengan 6 poin ini.
Karena siapapun yang telah mendapati 6 perkara ini, 6 poin ini di dalam pernikahannya, maka dia bisa menghibur dirinya. Fix dan confirm, pernikahan itu telah didasarkan kepada Allah. Tapi siapapun ketika menikah 6 perkara ini tidak dia jumpai dalam pernikahannya, maka walaupun dia mengatakan 1000 kali kepada pasangannya bahwasanya dia mencintai karena Allah, tapi 6 perkara ini tidak hadir dalam pernikahannya, fix dan confirm, berarti dia dusta di dalam ucapannya. Mari kita bahas apa konsekuensi 6 ketika kita mendapati pernikahan kita semata-mata karena Allah. Karena mengatakan cinta karena Allah itu indah dan manis ketika diucapkan dan didengar. Tapi terkadang begitu pahit dan perih perjalanan ketika kita harus siap dengan segala konsekuensinya. 6. Apa konsekuensi 6 dari setiap ucapan ketika seseorang itu telah menetapkan pernikahan semata-mata karena Allah? Sebagaimana yang dikatakan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Man dhahaba ilad din jama'allahu malan wal izzi. Siapapun yang menikah karena Allah, siapapun yang menikah karena agama, Allah memberikan kepadanya kemuliaan, Allah memberikan kepadanya kecukupan, dan Allah memberikan kepadanya ketenangan. Sekarang, bagaimana konsekuensi ketika kita menikah karena Allah? Yang pertama, Pak, orang yang telah menetapkan tujuan dia bahwasanya pernikahan yang dia selenggarakan bersama dengan laki-laki dan wanita yang telah dia pilih, lalu menuju kepada pernikahan yang pertama, dia senantiasa menetapkan semenjak dia menikah bahwasanya urusan pernikahan itu menjadi medan ihtisab baginya untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sehingga dia menikmati dalam tanda petik seluruh problematikanya dan seluruh perjuangannya karena dia tahu bahwasanya pernikahan itu terkadang tidak memberikan kepada kita musim semi yang begitu indah. Pernikahan itu tidak selalu menjanjikan kita bulan purnama, dan pernikahan itu tidak selalu menjanjikan kepada kita bunga mawar yang indah tanpa kita melihat durinya. Karena pernikahan itu tidak selamanya dalam kondisi tenang, Pak. Dan kita harus menyadarkan diri kita bahwasanya kalau ada satu keluarga, kalaupun dia beriman, belum menjamin kok keluarga orang yang beriman itu akan mendapatkan ketenangan di dalam pernikahan. Belum tentu. Ada yang ditenangkan, itu ujian bagi mereka. Ada yang dijadikan penuh problematika, itu pun juga tidak lepas ujian bagi mereka. Kalaupun ada yang diberikan ketenangan di dalam pernikahan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil azim. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Karena apa? Salah kalau kita mengatakan orang yang bertakwa pasti tenang pernikahannya. Oh, belum tentu, Pak. Karena apa? Karena dua-duanya ujian. Ada nggak orang yang bermaksiat kehidupan keluarga mereka tenang? Ada dan banyak. Ada nggak keluarga yang mereka menempuh dengan ta'aruf yang benar, tetapi ternyata pernikahan mereka penuh dengan gejolak? Banyak. Sehingga akhirnya tidak ada yang bisa untuk memberikan obat penawar dari rasa kegetiran yang kita jumpai. Mungkin dalam pernikahan, karena pernikahan tidak menjanjikan musim semi yang membuat kita tersenyum, pernikahan tidak selalu menjanjikan bulan purnama yang begitu indah untuk kita pandang, maka sesungguhnya ihtisab itu menjadi obat penawar ketika kita mendapati apa yang kita jumpai dalam pernikahan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ustadz, ada nggak orang nikah, orang bertakwa tapi penuh gejolak? Ada, banyak. Mana dalilnya? Saya datangkan dalil, Pak. Pertama, pernikahan antara Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Apa yang kita ragukan dari pernikahan Nabi Nuh dengan Nabi Lut? Dua-duanya adalah orang yang begitu solih dan taat kepada Allah. Orang yang paling layak mendapatkan seorang wanita mukminah yang begitu solihah, yang menjadi partner kehidupan akhiratnya menuju kepada Allah. Karena ketakwaan dari Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak sama dengan ketakwaan kita, Pak. Maka sesungguhnya Nabi Nuh itu pemimpin ulul azmi, di mana kesabaran itu puncaknya. Orang yang sabar itu salah satunya pemimpin ulul azmi, yaitu Nabi Nuh.
Tapi Nabi Nuh mendapatkan satu keluarga yang ternyata keluarga beliau ternyata tidak mendukung beliau setiap waktunya dan setiap saatnya kepada Nabi Nuh dan tidak beriman. Sebagaimana istrinya Nabi Lut yang membocorkan tamu yang datang kepada Nabi Lut dan membocorkan tamunya kepada kaumnya Nabi Lut ketika memberikan loyalitas kepada kaum yang jelas membenci dan kontra dengan Nabi Lut. Itu menjadi dalil pertama. Oh ternyata orang yang bertakwa belum tentu dalam pernikahannya itu mereka mendapatkan secara otomatis ketenangan. Karena dua-duanya ujian. Nabi Ismail, apakah Nabi Ismail istri pertamanya taat kepada beliau dan betul-betul mumpuni dan layaknya permasyuri bagi Nabi Ismail? No, enggak Pak, Ibu, enggak. Kita menjumpai bagaimana Nabi Ibrahim ketika datang pada satu kesempatan tidak menjumpai Nabi Ismail. Lalu tanya kepada istrinya yang saat itu berada di rumahnya, mana suamimu? Dan istrinya tidak tahu kalau yang datang kepadanya adalah bapak mertuanya. Lalu disampaikanlah bahwasanya Ismail lagi keluar karena ada kebutuhan. Sebagian riwayat mengatakan beliau sedang menggembala kambingnya. Lalu bapak tua itu tidak mengatakan kalau dia itu Ibrahim, bapaknya Ismail. Dia bertanya, bagaimana kondisi suamimu ketika bersama dengan dirimu? Diceritakanlah tentang berbagai macam kelemahan, kekurangan yang didapatkan istrinya ketika bersama Ismail kan? Padahal kan kita harusnya mikir, loh istrinya Nabi. Yang ketika usia 9 tahun sudah dipuji oleh Allah ketika menerima perintah taat tanpa syarat, patuh tanpa taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat ketika disuruh untuk disembelih, dia yang menguatkan bapaknya. Sudah Pak, lakukan ya abati fa'al ma tu'mar. Sudah Pak, kerjain apa yang Allah perintahkan kepada dirimu, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Tapi ternyata ketika beliau menikah yang pertama, beliau mendapatkan seorang istri yang begitu menjadi seorang istri yang begitu mengingat keburukan dan kekurangan dari seorang Ismail alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada wanita itu? Beliau mengatakan, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu, ganti palang pintunya. Dan akhirnya Nabi Ismail mengganti palang pintunya atau tidak? Mengganti palang pintunya, artinya istrinya diganti, diceraikan lalu menikah lagi dengan yang kedua. Dan yang kedua ini ternyata jauh lebih baik daripada yang pertama. Jadi Nabi Ismail itu pernah nikah 2 kali. Yang satu gagal, yang satu baru mendapatkan kebaikan. Padahal kalau kita pikir dengan logika, maka kita akan bertanya, kenapa keluarga para nabi itu kok tidak diberikan keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, dan warahmah, supaya bisa menjadi role model untuk kita sebagai orang yang beriman. Itulah ketentuan Allah dan Allah tidak pernah ditanya mengapa melakukan ini dan melakukan itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah mana bisa ditanya? Kita yang ditanya sama Allah. Itu kehendaknya Allah. Kita mendapati pula Pak dalil yang ketiga bahwasanya belum tentu orang yang bertakwa itu langsung otomatis mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa kita boleh mengaibkan kalau ada orang yang bertakwa tiba-tiba mendapatkan masalah pada keluarganya. Yang ketiga dalilnya adalah ketika kita menjumpai ada seorang anak angkatnya Nabi Zaid. Zaid itu Pak saking solihnya namanya ada di dalam Al-Quran. Seorang sahabat yang pernah mau diangkat oleh Nabi Muhammad menjadi anak angkatnya. Dan hampir-hampir Nabi mengganti nasabnya dengan Zaid bin Muhammad ketika ditegur sama Allah baru digagalkan dan diurungkan niat itu. Nikah dengan wanita solehah yang bernama Zainab yang kelak di masa mendatang akan nikah dengan Rasulullah. Kan berarti tidak main-main. Karena yang memilihkan Zainab untuk Nabi itu Allah langsung. Zainab itu kalau sedang berbangga-bangga dengan para istrinya Nabi, kalau Ibunda Aisyah itu kan berbangganya apa? Berbangga bukan sombong, tapi menyebutkan apa? Yang nikmat yang mereka dapatkan dari Allah. Ibunda Aisyah itu apa? Saya adalah orang yang dibersihkan tuduhan yang mengarah kepada diriku dan yang membersihkannya adalah Allah langsung dari arasnya. Itu kalau Ibunda Aisyah. Kalau Ibunda Zainab enggak. Saya adalah wanita yang perintah nikahnya turun dari langit yang ketujuh. Itu Ibunda Zainab. Wanita main-main atau wanita setengah main-main Pak? Wanita serius. Nikah Pak dengan Zaid. Yang satu bertakwa, yang satu bertakwa nikah. Tidak cocok Pak.
Karena yang satu dari kalangan budak, yang satu dari kalangan keluarga yang memiliki kemuliaan nasab. Latar belakang yang beda, culture yang beda itu mempengaruhi dalam ketenangan keluarga. Dan akhirnya apa? Pisah. Zaid nikah dengan Ummu Aiman, Zainab dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berkata bahwasanya orang yang bertakwa itu pasti langsung mendapatkan seorang pasangan yang betul-betul baik, solih dan solihah untuk dia, belum tentu. Karena dunia ini adalah lembaran ujian yang terkadang kita diuji itu ya dari keluarga terdekat kita yang telah kita pilih menjadi keluarga kita. Itu yang ketiga. Yang keempat dalilnya, Munghis dengan Barirah. Bapak tahu namanya Munghis dan Barirah? Insya Allah tidak tahu. Saya ceritakanlah Bang Gustan. Munghis itu seorang sahabat. Barirah itu seorang sahabat wanita dan dia budaknya Ibunda Aisyah. Ya, ketika akhirnya Barirah itu mampu membayar dirinya untuk merdeka, maka dia merdeka lebih dulu daripada Munghis. Dalam hukum fikih, dalam masalah perbudakan, al-itqu, kalau ada seorang budak yang satunya kalau ada budak menikah, yang satunya merdeka, maka dia boleh memutuskan hubungan pernikahannya dan itu tidak dosa. Ketika Barirah itu sudah merdeka, Munghis masih menjadi budak, maka perkara pertama yang dilakukan oleh Barirah adalah saya tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Munghis. Dia wanita merdeka, boleh dalam hukum Islam begitu. Ketika Munghis mendapati sang istri setelah merdeka justru memutuskan ikatan pernikahan mereka, Munghis itu sedih, Pak. Saking sedihnya tuh kemana-mana gitu, ngikutin Barirah. Bukan hanya sekedar mengikutin, setiap melihat langkahnya Barirah itu dia nangis. Dan tangisannya membasahi jenggotnya Munghis, Pak. Lah jenggotnya orang Arab kan gak seuplek gini, Pak. Bukan sebagaimana Pak Haiban, gak ada. Maka sesungguhnya jenggotnya Munghis itu tebal, Pak. Sampai Nabi itu tidak tega, lalu memanggil Munghis. Munghis, mau nggak aku bantu supaya kamu bisa kembali sama Barirah? Mau ya Rasulullah. Ditemuin Barirah dan berkata kepada Barirah, wahai Barirah, emang kamu ndak pengen balik sama Munghis? Apa perkataan Barirah, Pak? Ini loh Pak, tauhidnya para sahabat wanita dan sahabat laki-laki. Perkataannya Barirah itu apa? Apakah engkau perintahkan aku ya Rasulullah? Kalau engkau perintahkan aku turutin. Karena ini perintahmu. Tapi kalau hanya engkau menyarankan kepadaku, kalau hanya saran dan masukan, saya tidak ingin balik kepada Munghis ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, enggak, saya itu hanya syafa', saya itu hanya menolong Munghis aja kalau memang kamu berkenan. Karena Nabi tidak mau memaksa perasaan. Saya hanya membantu Munghis saja. Kalau engkau tidak memberikan perintah, ya Rasulullah, saya tidak ingin balik kepada Munghis. Dan Munghis itu di dalam sisa hidupnya itu Pak, dia terus sedih memikirkan Barirah yang tidak lagi mau bersama dengan dirinya. Ibarat kata Pak, setiap melihat Barirah lewat, hatinya perih. Masya Allah. Hatinya perih. Padahal ini dua-duanya orang yang dikenal di dalam sejarah. Ini menunjukkan lagi kepada kita bahwasanya tidak serta-merta kalau kamu bertakwa itu secara otomatis kamu langsung mendapatkan mulus. Pernikahanmu nanti dalam kondisi langsung tenang. Istrimu langsung taat. Langsung mau untuk tunduk cium tangan kamu 24 jam. Tidak gitu. Tidak gitu. Tapi sesungguhnya di situ ada berbagai macam ujian Allah. Dan ini dalil keempat. Mau saya tambahin dalil lagi? Banyak, tenang aja. Saya masih banyak kisahnya. Dalilnya masih banyak supaya kita tuh tahu Pak. Bahwasanya pernikahan itu jangan kita bayangkan sebagaimana kita membaca kisah Cinderella. Di dalam buku-buku dongeng. Jangan kita menganggap pernikahan itu sebagaimana ketika kita melihat sinetron Korea. Maaf salah, sini aja. Bahwasanya pernikahan itu jangan kita anggap sebagaimana sinetron Hollywood ketika bercerita tentang masalah romantisme. Hidup tidak dibahas dan tidak diatur oleh skrip. Tapi hidup itu diatur sebagai bentuk perjuangan dan ujian yang Allah berikan kepada masing-masing orang.
Ada yang datang kepadamu membawa bunga yang membuat kamu bersyukur dan tersenyum. Ada yang datang kepadamu membawa luka yang membuat kamu harus bersabar. Dalil yang kelima, Pak. Nama seorang ulama namanya Ibnu Libat Al-Maliki. Beliau merupakan ulama besar dalam mazhabnya Imam Malik. Itu mendapati bagaimana seseorang Ibnu Libat Al-Maliki itu istrinya, Masya Allah Pak, istrinya itu luar biasa menjadi batu terjal untuk seorang Libat Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Orangnya tidak mau taat, ngomongnya keras, setiap suaminya ngomong dibantah. Puncaknya suaminya dituduh sebagai orang yang berzina. Coba, tidak main-main. Padahal beliau ulama besar. Beliau ulama besar. Istrinya mengatakan zinaita. Terus ngomong kepada orang asya'an nas, dia mengumumkan ke banyak orang, suami saya berzina. Coba. Dengan budak saya. Gitu. Tidak main-main, Pak. Tapi apa yang terjadi kepada Libat Al-Maliki ketika orang mengatakan kepada beliau tentang perihal istrinya, kondisi istrinya semacam ini, bagaimana keluhan istrinya itu semacam itu. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Libat Al-Maliki rahimahullahu ta'ala? Kullu mu'minin mihnatun wa mihnati zaujati. Setiap orang mukmin itu dapat ujian dari Allah. Lah takdir ujianku itu yo istriku. Coba Pak. Ya takdir ujianku ya istriku itu, sudah. Dan itu dirasakan oleh Somona oleh Libat Al-Maliki itu apa? Tidak sebagai bagian bahwasanya dia dibenci oleh Allah, enggak. Para ulama salaf itu tahu betul bahwasanya di dalam pernikahan mereka itu terkadang mereka akan mendapatkan ujian yang bernama istri mereka. Sehingga ketika mereka memiliki sikap ilmu yang semacam itu yang menjadikan mereka begitu lapang, lalu ketika mereka menikah lalu memiliki ihtisab, mereka mengharapkan itu semata-mata karena Allah. Dalam setiap persoalan pernikahan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Sibawayh Pak, Bapak Ibu tahu Sibawayh, ulama besar. Sibawayh itu ulama besar dalam nahwu. Loh istrinya itu pencemburu berat Pak. Padahal Sibawayh itu nggak pernah ngapa-ngapain sama perempuan, ganjen sama perempuan juga nggak pernah. Ulama besar beliau itu. Kalau Bapak dan Ibu pelajari nahwu, nanti Ibu dan Bapak akan temui yang namanya ulama Sibawayh rahimahullahu ta'ala. Loh istrinya itu pencemburu berat. Dan pencemburunya itu apa? Karena Sibawayh itu enggak pernah laki-laki yang taat, bertakwa, enggak pernah ganjen sama perempuan. Lah cemburunya istrinya Sibawayh itu apa? Cemburunya itu sama kitab yang selalu dibaca sama Sibawayh. Karena apa? Ulama salaf itu kecintaannya kepada ilmu itu lebih besar daripada apapun. Maka kebiasaan itu tiap hari itu baca buku aja. Lo membuat istrinya itu jengkel sama kitab. Coba Pak. Cemburu sama kitab. Diajak bertengkar. Nggak ngomong kan kitab itu. Diajak untuk berpolemik. Nggak bisa kan. Sibawayh pergi Pak. Ketika Sibawayh pergi, Masya Allah. Ketika Sibawayh pergi, dikumpulkan kitabnya Sibawayh. Dibakar Pak. Pulang-pulang Sibawayh mendapati, loh itu kok ada kebakaran, rumahnya siapa? Lah rumahnya beliau, Pak. Loh kitabnya itu dibakar sama istrinya. Nanti maaf ya ibu-ibu jangan dijadikan sebagai dalil. Saya kayak gini tuh masih mending daripada istrinya Sibawayh, enggak juga gitu. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya istrinya Sibawayh itu dalam kondisi sudah separah itu. Dibakar itu kitabnya Sibawayh sampai Sibawayh terpancing emosinya dan akhirnya beliau menceraikan istrinya. Padahal beliau ulama besar. Hari ini qawaid nahwiyah itu lahir dari kecerdasan seorang Sibawayh dalam masalah syair, dalam masalah tata letak irama dan tata letak syair di dalam bahasa Arab. Itu Sibawayh. Dan itu ujian beliau. Ada pula kita jumpai ada seorang yang ulama besar Pak. Yaitu qura'nya Mesir namanya Utsman Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Loh, Utsman Al-Hattab ini ulama besar. Gurunya para qura'. Qura' itu orang yang membaca Quran. Beliau itu imamnya qura' di Mesir. Imamnya qura' di Mesir. Lah Utsman ini, Pak,
Pada satu waktu ketika malam-malam ada muridnya. Muridnya itu tidak jauh rumahnya dari rumah gurunya. Utsman Al-Khattab rahimahullah ta'ala. Malam-malam muridnya itu pengen sholat tahajud. Wudu. Lalu dilihat ada di pinggir jalan itu kayak ada selimut putih gitu. Dibungkus kepada satu jasad gitu. Kaget gitu. Itu siapa itu? Dideketinlah itu dengan perasaan berdebar-debar. Lalu dipegang itu, digoyang, ternyata ada suara. Dan ternyata di balik kain yang menutupi itu ternyata ada seseorang. Ternyata gurunya Pak, Syekh Utsman. Lalu Syekh Utsman itu ditanya sama muridnya, wahai guru kami, ngapain kamu tidur di pinggir jalan? Gurunya berkata, istriku ngusir aku dari rumah. Lalu nyuruh aku tidur di pinggir jalan. Coba Pak. Ini. Jadi apa yang kita dapatkan dari kisah-kisah ini kalau diceritakan, masih banyak bagaimana kesabaran para ulama ini. Tapi di sini memberi arti kepada kita bahwasanya tidak selamanya orang yang bertakwa itu secara otomatis mereka mendapatkan sebuah ketenangan. Ada yang diberikan langsung ketenangan, itu ujian baginya untuk bersyukur. Ada yang diberikan oleh Allah dengan ujian dan guncangan, itu pun juga ujian bagi Allah untuk melihat bagaimana batas kesabaran. Dan kita tidak bisa Pak untuk menilai dan menjudge kehidupan rumah tangga orang lain. Ini orang takwa kok keluarganya kayak gitu. Bisa jadi orang itu sudah nangis di atas sajadah sampai sajadahnya basah. Tapi apalah hati, namanya keluarga itu yang menggenggam urusannya Allah kok. Bukan yang menggenggam kita. Kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin di dalam proses kita ketika menikah. Selebihnya hidup ini mengikuti aturan Allah karena hidup terkadang tidak bertiup sesuai dengan kehendak kita. Tapi terkadang hidup itu bertiup sesuai dengan apa yang Allah tetapkan pada garis kehidupan manusia. Sehingga akhirnya itu yang menjadikan kita paham ihtisab itu penting. Ihtisab itu apa sih Ustadz? Ihtisab itu adalah perasaan kita mengharapkan pahala. Di balik ketidaknyamanan apapun yang kita jumpai di dalam pernikahan. Itu namanya ihtisab. Kita mendapati, kita merasa saya sudah jadi laki-laki yang family man. Berusaha untuk memberikan apapun untuk keluarga kita. Tapi ternyata feedback dari keluarga ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harusnya dapatkan. Itulah di situ ada ihtisab. Ada seorang istri yang merasa sudah memberikan keturunan, memberikan anak kepada sang suami. Tapi kok tega-teganya sang suami akhirnya melakukan perselingkuhan dan akhirnya misalkan menyebabkan KDRT. Disitulah ihtisab Pak. Karena apa? Di dalam pernikahan itu disebut ibadah karena tidak ada yang kita lakukan di dalam pernikahan kecuali semata-mata untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan kita tidak bisa mengharapkan seluruh kesempurnaan. Bisa nggak kita mendapatkan kesempurnaan? Tidak bisa. Man talaba zawjan bila aibin bagia bila zawjin. Wa man talaba zawjatan bila aibin bagia bila zawjatin. Kata para ulama salaf, kalau kamu mencari seorang suami tidak punya aib, sampai kamu mati kamu nggak akan mendapatkan suami. Kalau kamu mencari istri yang tidak ada aibnya dan tidak ada kekurangannya, sampai kamu mati juga kamu tidak akan mendapatkan istri. Yang ngomong bukan saya, para ulama salaf. Jadi akhirnya mengingatkan kepada kita, ketidaksempurnaan itu kita dapatkan supaya kita mendapatkan pahala kesabaran. Kalau semuanya dimudahkan untuk kamu, dimudahkan untuk kamu, dimudahkan untuk aku, lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Sehingga janganlah kita tuh berpikir pernikahan itu seperti dongeng-dongeng indah yang pernah kita baca. Janganlah kita menerjemahkan itu pernikahan sebagaimana ibu-ibu, sebagaimana seorang putri yang dijemput di menara tinggi oleh laki-laki gagah ketika menaiki kuda. Tidak kayak gitu Bambang, tidak kayak gitu. Pernikahan tidak kayak gitu. Pernikahan itu realistis gitu loh. Pernikahan itu realistis. Sehingga akhirnya di dalam pernikahan kita, akhirnya kalau kita kembalikan sama ilmu, ilmu itu realistis. Ketika
Islam itu tahu bahwasanya pernikahan itu tidak ada yang sempurna, diletakkanlah kaidah penting. Apa kaidah itu? Ihtisab. Itu namanya ilmu, Pak. Selalu tahu apa yang dibutuhkan. Ketika gedung dikhawatirkan akan goyang kalau terkena gempa, naudzubillah min dzalik, atau terkena angin yang kencang, diletakkanlah fondasi cakar ayam supaya mencengkram ke dalam tanah supaya gedung itu berkekuatan besar. Sama. Siapa yang paling tahu bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga tidak menjanjikan kepuasan? Allah. Lalu apa perintahnya Allah setelah Allah yang tahu bahwasanya pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan? Allah perintahkan nabinya untuk berkata, ihtisab dalam pernikahan kamu. Harus mengharapkan pahala. Dan itu yang akan menjadi obat bagi saya, bagi bapak, bagi ibu dalam pernikahan. Ya, sehingga akhirnya ihtisab itu merupakan materi yang terkadang skip, terlewatkan. Kenapa? Karena orang kalau sudah kecewa itu, orang itu kalau sudah kecewa itu tidak ingat apa-apa. Padahal semuanya harus dikembalikan kepada Allah semata. Ini namanya ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharapkan pahala. Di balik ketidaknyamanan yang kita jumpai dalam setiap takdir. Terutama takdir pernikahan. Makanya ihtisab kalau orang meninggal dunia, ihtisabnya apa, Pak? Orang misalkan kita cintai nih Pak Haiban meninggal dunia. Moga-moga panjang umur dalam taat, Pak. Contoh, saya khawatirnya beliau deg-degan gitu. Ketika beliau meninggal dunia karena kita mencintai beliau, karena malam ini kan kita makan soto kan, belum makan soto. Sudah Isya? Oh sudah ya. Saya namanya. Maka ketika beliau meninggal dunia, kita ihtisamnya apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasih saya pahala atas musibahku. Ganti yang lebih baik. Itu namanya ihtisab, Pak. Jadi terkadang kehidupan rumah tangga itu tidak selalu tentang alhamdulillah. Tapi kadang-kadang pernikahan itu tentang kehidupan ketika kita bicara astagfirullah. Jadi tidak selamanya alhamdulillah suamiku, alhamdulillah istriku. Ada saatnya kita mengucapkan alhamdulillah. Ada saatnya kita harus menarik nafas yang dalam. Lalu mengucapkan astagfirullah. Tapi kalau pas menarik nafas dalam-dalam jangan lupa mengeluarkan. Yang takutnya terganjal. Jadi disitulah kita memahami. Paham ihtisab, Pak? Apa namanya? Ihtisab. Jadi nanti kalau dalam pernikahan kok tiba-tiba ada fase-fase bapak kecewa ataupun istri kecewa, ucapkanlah Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, kasih pahala atas ketidaknyamanan saya dalam pernikahan ini. Wa akhlif li khairan minha. Kasih pengganti yang lebih baik. Bukan pengganti suami atau pengganti istri, enggak. Pengganti itu kondisi mungkin istri kita atau suami kita itu terkadang diganti oleh Allah dengan anak-anak. Jadi setelah kita memahami bahwasanya di antara konsekuensi ketika kita menikah tidak selalu menjanjikan sebuah kepuasan dalam setiap proses seseorang yang beriman ketika menikah, disitulah letak sebuah syariat yang bernama ihtisab diletakkan oleh Allah. Mengharapkan pahala di balik ketidaknyamanan yang kita jumpai dalam hidup, itulah nilai pahala yang terkadang sering kita tidak sadari. Dan terkadang justru itulah yang menjadikan pundi-pundi kebaikan kita diberikan oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah pada kehidupan kelak kita di akhirat. Bukankah Allah berfirman pada surat Az-Zumar ayat yang ke-10, ayat yang begitu terkenal sekali, memberikan kepada kita sebuah energi. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu pahalanya disempurnakan langsung oleh Allah tanpa tertandingi dengan apapun. Dan bisa jadi disitulah kita mendapatkan pahala kita disempurnakan melalui pasangan-pasangan yang memberikan ujian pada kehidupan kita. Makanya betul kalau para ulama mengatakan as-sabru li ashabika sabrun, was-sabru li ahlika sabron. Sabar kepada temanmu itu satu kali sabar. Tapi sabar kepada keluargamu itu dua kali sabar. Kenapa? Di satu sisi kamu yang bertanggung jawab, di satu sisi kamu yang menjadi kepala keluarga, di satu sisi kamu yang membiayai keluarga itu, di satu sisi kamu yang melahirkan dengan taruhan nyawa, di satu sisi kamu yang menyusui anaknya, tapi di sisi yang lainnya kita harus siap dengan kekurangan-kekurangan yang pasti kita jumpai di dalam pernikahan.
Kalaulah Nabi Ismail diuji dengan istri pertamanya, Nabi Nuh diuji dengan istrinya, kita juga mendapati Maryam bintu Imran diuji dengan suaminya, maka disitulah Allah berfirman, Allah berkata secara tidak langsung kepada kita, kalaulah nabiku, kalaulah rasulku saja, aku uji mereka dengan pasangan mereka, apalagi kita, bukan nabi dan bukan rasul. Kalau ada yang mendapatkan keberkahan, ketenangan di dalam kita menikah, tidak ada bagi kita bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Dan kalaupun kita mendapatkan ujian, tidak ada yang kita harapkan pahalanya kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kalaupun akhirnya takdir ini mempertemukan kita dengan berbagai macam masalah di dalam kehidupan rumah tangga, maka yang harus selalu kita ingat, Allah kalau memberikan kepada kita satu ujian, selalu memberikan kepada kita dua kemudahan. Itu prinsipnya. Ada orang yang diberikan oleh Allah buta penglihatannya, diberikan bagaimana telinganya itu lebih sensitif 2 kali lipat daripada mereka yang tidak buta. Itu merupakan kaidah, innallaha idza aghlaqa baban bihikmatihi illa fatahallahu babaini birahmatihi. Tidaklah Allah kalau menutup satu pintu kecuali Allah menggantinya dengan 2 pintu. Kalau ada di antara ibu-ibu yang diuji dengan suaminya, biasanya diganti oleh Allah. Anak-anaknya sangat mencintai ibunya, melebihi anak-anak lain ketika mencintai ibunya. Ada seorang bapak terkadang diuji dengan istrinya. Terkadang Allah jadikan bagaimana seorang anak lebih lengket kepada bapaknya daripada kepada ibunya. Itu salah satu contoh. Allah kalau memberikan kepada kita ujian, lalu kita berada pada trek jalan ini dengan kesabaran, maka kita harus yakin bahwasanya rahmatnya Allah itu lebih besar daripada setiap ujian yang Allah bebankan dan Allah pikulkan kepada hamba yang Allah pilih. Ini jangan pernah kita lupa. Kemarin kan saya menyampaikan ada satu kisah ulama salaf, saya lupa namanya, saya cari-cari kemarin tidak ketemu qadarullah, tapi saya pernah baca. Ada ulama yang ketika beliau ditanya, kenapa kamu bisa menjadi ulama? Lalu dia berkata, karena kesabaran bapakku menghadapi ibuku yang tidak pernah berhenti ngomel setiap waktunya. Dan aku dijadikan oleh Allah dimudahkan untuk belajar. Masya Allah ya. Tapi maaf ya Pak, jangan dipakai untuk nanyain orang ya. Nanti Bapak lihat ada anak, ini anak 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Oh ibumu cerewet, bapakmu sabar ya nak. Nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Tapi itu merupakan salah satu hal yang kita harus yakini dan harus kita imani. Itu yang pertama. Konsekuensi yang kedua, kalau seseorang telah mengatakan, saya menikah karena Allah dan mencintaimu karena Allah. Yang kedua, konsekuensinya, kata para ulama di dalam akhbar dan dalam berita-berita yang ada pada kitab-kitab mereka, mengatakan yang kedua itu apa? Orang kalau sudah saling mencintai dan didasarkan pernikahan itu karena Allah, semata-mata untuk menggapai rahmatnya Allah dan menyempurnakan kehidupan agamanya di hadapan Allah, pemberi rasa cintanya, maka yang kedua, maka dia menjadi orang yang paling berlapang dada di dalam setiap kesalahan yang dilakukan oleh setiap pasangan mereka. Sehingga ketika dia menjadi istri, paling mudah untuk meminta maaf, karena meminta maaf tidak akan menghinakan dia, justru memuliakan kedudukannya, dan tidaklah seorang laki-laki tidak pernah merasa berat untuk meminta maaf, karena dia tahu wanita yang dia nikahi itu merupakan makhluk yang diciptakan dengan fitrah untuk bengkok. Masya Allah ya, bahasanya ulama, dahsyat betul. Jadi kalau orang laki-laki ketika dia menikah, lalu karena Allah, maka dia harus paham, kalau terjadi satu masalah, dia tidak akan pernah ego dan tidak pernah gengsi untuk meminta maaf pertama kali. Kenapa? Karena tidak ada kalah dan menang dalam pernikahan. Tidak ada kalah menang dalam pernikahan. Siapapun yang meminta maaf terlebih dahulu itu pada dasarnya adalah orang yang paling menghargai karunia nikmat pernikahan yang Allah berikan kepadanya. Lalu dia tidak mau pernikahan itu hancur karena bisikan syaitan. Dan ketika laki-laki memaafkan atau meminta maaf kepada istri, walaupun terkadang dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia meminta maaf, mengajarkan kepada istrinya bagaimana pernikahan itu dihargai dengan proses saling meminta maaf dan memberi maaf,
Disitulah kita paham. Kita mengimani perkataan Nabi bahwasanya seorang wanita itu diciptakan dalam tulang rusuk yang sudah bengkok. Terlalu keras mematahkannya, membiarkannya akan selamanya bengkok. Makanya Rasulullah mengatakan fa innal mar'ata khuliqat min dilain fa inna a'waja syai'in a'laha. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, dan yang paling bengkok a'laha, atasnya. Kenapa Nabi menyebut kata yang paling bengkok itu atasnya? Padahal Nabi sudah menyebutkan tulang rusuk itu bengkok. Lalu diulangi kembali, yang paling atas, yang paling bengkok atasnya. Berarti dari tulang rusuk yang paling bengkok, dia tidak diciptakan dari semua bagian tulang rusuk. Enggak, diciptakan yang paling bengkok dari tulang rusuk. Dari mana? Atasnya. Kata Rasulullah. Dan Nabi tidak pernah berdusta. Lalu Nabi mengatakan kalau kamu terlalu keras mematahkannya, kamu terlalu lembut, justru kamu nanti akan membiarkan dia dalam kondisi bengkok. Makanya para ulama itu ada yang ditanya, apa yang paling berat memperlakukan seorang istri? Maka mereka mengambil perkataan dari perkataan Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Yang paling berat sama istri itu adalah kalau aku terlalu galak, dia trauma. Tapi kalau aku terlalu lembek, maka dia menginjakku. Di tengah-tengah itu susah. Coba Pak, kalau kita di tengah-tengah itu susah Pak. Bapak di tengah-tengah di antara dua kelompok, yang satu ngomong Wahabi, yang satu gampang membid'ahkan. Susah Pak di tengah-tengah. Di satu sisi Bapak dianggap Wahabi, di satu sisi Bapak dianggap bid'ah. Udah, dedel duel kita. Nggak apa-apa, memang di tengah itu dedel duel. Sudah mati, ihtisab. Maka sesungguhnya itu pula yang didapatkan. Makanya kalau orang itu sudah menikah karena Allah, konsekuensinya itu apa? Dia menjadi laki-laki, kalau ada pertengkaran, dia menunggu istrinya meminta maaf. Kok tidak kunjung minta maaf? Dia yang minta maaf. Bukan karena dia salah, tapi karena dia ingin memberikan contoh kepada istrinya. Nikah itu anugerah dari Allah dan saya menjaganya. Dan saya mengimani perkataan Nabi. Ya Allah, tulang rusuk yang paling bengkok, bigain atasnya. Sebagaimana ketika seorang istri, ketika dia mengatakan, saya sudah menikah karena Allah, apa konsekuensinya? Dia menjadi wanita yang paling mudah minta maaf. Walaupun dia dalam kondisi benar, Pak. Masya Allah ya, wanita itu simpel kok masuk surga. Wanita yang masuk surga itu apa? Kata Rasulullah. Al-walud yang banyak anaknya. Al-wadud yang banyak cintanya. Al-a'ud, siapa itu? Yang apabila terjadi pertengkaran, dia dengan suaminya, dia yang datang Pak kepada Bapak. Lalu meletakkan tangannya di atas dada suaminya dan berkata, la adzuku ghamsan hatta tarda. Wahai suamiku, aku enggak akan nyabut tanganku ini sampai kamu ridho kembali kepadaku. Masya Allah. Masih adakah wanita sesimpel itu untuk masuk surga? Tidak usah dijawab Pak. Tidak usah dijawab. Tapi itu, sehingga dia akhirnya mudah minta maaf. Kenapa kok wanita, ini dikatakan oleh Imam Nawawi, kenapa wanita itu dikatakan jalan surganya itu meminta maaf? Kok nggak disebutkan sholat tahajud yang panjang, jilbabnya yang panjang, sholat yang panjang, atau puasanya yang terus menerus? Kenapa nggak disebutkan Nabi oleh itu? Karena bagi wanita terkadang itu gampang Pak. Tapi yang paling susah itu apa? Meminta maaf. Masya Allah ya. Imam Nawawi sudah ngomong itu. Sebelum hari ini sosial media membuat sosial eksperimen. Perempuan, laki-laki kalau minta maaf, maaf. Perempuan kalau minta maaf, gitu muter-muter. Itu Imam Nawawi sudah ngomong Pak, dari dulu. Karena apa? Karena sesungguhnya wanita itulah yang nanti akan mudah meminta maaf. Karena dia tahu bahwasanya pernikahan itu anugerah yang Allah berikan kepadanya. Tapi kenapa wanita itu susah meminta maaf? Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ghalabatu masyairiha. Karena perempuan itu didominasi perasaannya. Makanya perkara yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka bukan zina, bukan membuka aurat, bukan karena tidak sholat, bukan. Walaupun yang saya sebutkan itu semuanya dosa besar. Tapi yang paling banyak yang memasukkan wanita ke dalam neraka, Nabi
Yang menyebutkan nomor pertamanya itu apa? Yang apabila suaminya telah berlaku begitu banyak kebaikan, lalu suaminya melakukan satu kesalahan. Begitu cepatnya seorang wanita itu lupa dengan kebaikan suami, dia menjadi amnesia terhadap kebaikan suami dan akuntan paling handal menghitung kekurangan suaminya dan berkata, Mali ra'aitu minka khairun qattun. Kenapa kamu jadi laki-laki kok nggak ada baiknya? Dan ternyata penyebab terbesar wanita menuju kepada kemurkaan Allah itu apa? Lisannya. Sehingga akhirnya disitulah kita mendapati wanita itu mudah meminta maaf. Maaf ya ibu-ibu, nanti jangan ada yang komen. Lihat-lihat dulu dong suaminya Ustadz. Ya ngapain saya ngelihat suaminya? Kan dulu yang milih ibu sendiri. Ibu sendiri yang milih. Jadi tidak bisa kita mengatakan lihat-lihat suaminya dong. Tidak bisa. Lalu itulah ujian kita masing-masing. Sehingga akhirnya ketika ada pasangan dimudahkan saling meminta maaf. Saling meminta maaf dan dimudahkan saling meminta maaf itu salah satu bentuk dari qurrata a'yun. Sehingga mereka tidak membiarkan sebuah pertikaian itu panjang gitu. Di mana mereka akhirnya menjadi korban dari sebuah emosi yang terjadi ketika tidak menutup dengan jalan hikmah terbaik meminta maaf. Jadi Pak, kalaupun nanti kita pada saat waktu-waktu tertentu, terkadang kita mendapati Masya Allah istri saya kok begini ya. Terkadang kita cukup yakin dengan apa yang dikatakan Nabi. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan kita juga harus ingat, wanita itu Pak, sebagaimana gelas-gelas kaca yang mudah pecah berkeping-keping. Dan itu yang kita harus lakukan. Kalaulah seorang wanita melakukan kebaikan kepada suaminya, dijamin dengan 8 pintu surga. Kalau dia sampai mendapatkan ridho dari suaminya, kata para ulama apa? Pakai kias aula Pak, para ulama. Kias aula itu kan ada kias aula, ada kias adna, ada kias syibah. Kias aula itu gini. Kalau kamu ngomong saja sama orang tua nggak boleh, apalagi mukul. Itu namanya kias aula Pak. Sama, kalau seorang istri berbuat baik kepada suaminya sampai suaminya ridho kepadanya, 8 pintu surga akan memanggil dia. Para ulama memakai kias aulah. Bagaimana suami yang berbuat baik sampai istrinya pun memberikan testimoni. Dia adalah laki-laki baik yang menikah dengan saya. Keutamaan laki-laki itu jauh lebih dahsyat daripada wanita yang dipanggil 8 pintu surga. Itu yang menjadikan akhirnya seseorang itu di dalam pernikahan dia mudah meminta maaf. Kalau ada di antara kita masih susah meminta maaf, istri kita masih susah meminta maaf. Terlebih lagi ketika banyak lucu-lucuan di sosial media dan saya tuh khawatir Pak, lucu-lucuan itu akan menjadi sebuah pembenar. Oh, jadi wanita itu memang begitu. Lalu akhirnya tidak mau keluar dari lingkaran fitrahnya yang bengkok itu supaya menjadi lebih baik. Anak khawatir bahwasanya akhirnya kita dapatkan betapa wanita yang simpel meminta maaf itu menjadi sangat susah dan sulit. Karena lupanya wanita kepada 8 pintu surga yang dijanjikan oleh Allah kepada wanita yang mudah meminta maaf. Jangan ada yang komen ya ibu, enak ya jadi laki-laki. Nggak enak jadi laki-laki itu. Karena tidak segampang yang kita pikirkan. Makanya akhirnya yang kedua, jadilah laki-laki yang senantiasa mudah meminta maaf, perempuan yang mudah meminta maaf. Dan saya mengingatkan Pak, ini di luar masalah, di luar tema yang disampaikan oleh para ulama, yang penting juga itu apa? Jadilah laki-laki yang mudah ngasih ridho kepada istri kita, dan jadilah seorang wanita yang tahu tidak ada puncak tertinggi dalam pernikahan kecuali mendapatkan ridho dari sang suami. Bapak boleh marah, bapak boleh kecewa, bapak boleh nada tinggi kalau pas lagi marah ketika memang dibutuhkan. Tapi ridho tetap kita tidak pernah cabut dari istri kita. Kenapa Ustadz? Apa kita ridho Pak? Ibu dari anak-anak kita masuk neraka gara-gara kita pelit memberikan ridho kepada istri kita?
Apa kita tidak sedih melihat anak-anak kita sedih melihat ibunya itu terancam neraka gara-gara kita susah memberi ridho. Makanya tidak main, tidak gentle kalau ada laki-laki setiap bertengkar itu lalu mengancamnya dengan kata ridho. Kamu itu ya, saya tidak ridho sama kamu dunia akhirat. Ngomong kayak gitu seminggu 4 kali. Ya janganlah Pak. Janganlah. Apa yang terjadi Pak? Kalau Bapak meremehkan masalah ini, saya meremehkan masalah ini, dan akhirnya istri kita terancam dengan tidak ridhonya kita ketika mengucapkan kalimat itu, apa yang terjadi Pak? Kalau wanita sudah tidak diridhoi suami, berarti jauh dari surga. Apa yang dipegang tidak berkah, apa yang diusap dari rambut anaknya tidak berkah. Ketika mandikan anaknya tidak berkah Pak. Karena apa? Bapak yang menjadi salah satu keputusan yang mengendalikan kehidupan akhiratnya istri, Bapak mengancamnya dengan kata laknat dan menjauhkannya dari pintu surga. Marah boleh, mengancam ridho tidak boleh. Maka itu yang kita harus selalu berikan. Marah silahkan Pak. Kalau memang kita memang butuh marah. Tapi yang bijak. Marah yang sifatnya mengarahkan. Marah yang sifatnya meluruskan. Tapi jangan pernah mengatakan dengan kata ancaman ridho. Karena itu akan mempengaruhi apa yang dilakukan untuk anak-anak kita Pak. Jadi kalau istri kita sudah kita ancam, saya tidak ridho, anak khawatir. Terus anaknya gimana? Diasuh sama seorang istri yang tidak diridhoi sama suami Pak. Dan itu sangat mempengaruhi banyak hal. Makanya saya sering berkata sama ibu-ibu, ini contohnya, saya tuh sering mengatakan sama ibu-ibu. Ibu-ibu, semarah apapun sama anak, silahkan marah. Kadang capek, kadang letih. Tapi tetap ya, ngomongnya tidak boleh mengancam dengan kata, saya tidak ridho ya nak, kamu kayak gitu. Kenapa? Bahaya dunia akhirat anaknya kalau sudah diancam oleh ibunya dengan kata tidak ridho. Makanya kan sampai Nabi mengajarkan kepada kita bukan hanya menahan marah. Tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita dalam riwayat yang sahih, dalam sunnah itu apa? Allahumma inni as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku minta kalimat yang keluar dari bibirku ini, kalimat yang hak, kalimat yang tidak membawa kerugian ketika aku lagi marah ataupun ketika lagi dalam kondisi ridho. Kita tetap masih ridho Pak. Makanya ada kisah saya dapatkan di YouTube, ada sebuah kajian syekh itu. Ada syekh itu cerita begini Pak. Saya pernah didatangin seorang wanita, lalu wanita itu menceritakan tentang kondisi kedua anaknya. Saya mau sampaikan di sini. Ini selalu menjadi pegangan saya ini. Lalu wanita itu berkata sama syekhnya, Syekh saya punya anak pertama dan yang kedua. Anak pertama dan yang kedua itu kualitasnya itu beda banget. Yang pertama itu ujian bagi kami. Masya Allah ada aja masalah. Yang kedua itu menjadi bentuk kesyukuran kami. Kenapa kok bisa berbeda banget? Syekh itu sebagai seorang yang punya ilmu, beliau punya basirah, beliau punya cara pandang. Beliau jawab, pertanyaannya itu simpel Pak. Maaf saya tanya, gimana kondisinya ibu dan suami ketika punya anak pertama? Jujur. Karena jawaban tidak akan bisa diberikan kalau tidak berangkat dari kejujuran yang bertanya. Sang istri, sang wanita itu diam dan berkata, maaf Syekh, kami itu ketika pertama kali nikah banyak sekali pertengkaran. Saya juga tidak tahu tentang sunnah, nggak paham tentang ilmu. Yang menyebabkan saya akhirnya banyak bertengkar sama suami. Suami sering marah sama saya sering membantah dan lain sebagainya. Suami juga tidak bisa menjadi imam yang baik. Dan pertengkaran itu mewarnai kehidupan kami sekitar 4 tahun pertama. Pada saat saya memiliki anak yang pertama. Syekhnya berkata, baik. Bagaimana kondisinya ibu dan suami ketika memiliki anak yang kedua? Lalu beliau berkata, anak kami yang kedua kami dapatkan setelah beberapa tahun pernikahan. Lalu kami sudah mulai belajar, kami sudah duduk di kajian, sudah mulai ikut taklim. Dan saya sudah mulai ngerti bagaimana saya berkewajiban untuk mencari ridho suami. Dan suami saya sudah berusaha untuk mencari ilmu bagaimana menjadi seorang suami yang qawwam. Dan akhirnya meminimalisir pertengkaran di antara kami. Syekhnya lalu berkata, Thayyib,
Barulah diberikan jawaban. Apa jawaban dari Syekh itu? Kedudukan ibu di hati suami dan kedudukan suami di hati ibu, itulah yang mempengaruhi kualitas anak yang kalian miliki. Insya Allah. Ibu ketika mendapatkan kemarahan sang suami, jauhnya dia dari suami, tidak peduli tentang ridhonya suami, maka akhirnya itulah yang terbentuk pada anak pertama. Tapi ketika ibu sudah mulai muhasabah, mulai memperbaiki, mulai mengevaluasi, pada saat itulah Allah memperbaiki keturunan. Karena apa? Allah perbaiki selama kita mau memperbaiki yang menjadi kesalahan dan kekurangan kita. Tapi Allah tidak akan memperbaiki orang yang tidak akan pernah mau memperbaiki. Mobil itu tidak akan pernah baik kalau mobil itu rusak dan kita tidak ingin memperbaiki dan menservis mobil itu. Bisa mobil itu simsalabim langsung jadi baik? Tidak bisa. Harus ada dorongan ikhtiar kita membawa mobil itu ke bengkel, baru mobil itu akan baik. Makanya yang kedua, gampang meminta maaf. Makanya ibu jangan tidur kecuali ibu meminta ridho dari suaminya. Sebelum tidur, maafin ya hari ini saya minta ridho. Kenapa seorang wanita harus minta ridho sebelum terpejam matanya dalam tidurnya? Karena dia tidak pernah tahu besok pagi dia masih hidup atau enggak. Tapi ketika sang suami mengatakan, iya ma, mi, saya ridho, tidur. Tengah malam dicabut nyawanya oleh Allah dalam kondisi suami ridho. Kalau seorang wanita sudah pergi menuju alam barzah, suaminya ridho. Apa yang menghalangi dia dari 8 pintu surga? Gak ada. Bapak dan Ibu, nanti coba cek. Ada sebuah kisah nyata di Mesir. Ada sebuah kisah nyata di Mesir, ada sebuah kapal itu tenggelam kayak kapal Titanic, tapi terjadinya tahun 90-an atau awal-awal 2000-an. Ketika kapal itu tenggelam, ada seorang wanita itu yang dia sudah berhijab syar'i. Sebelum kapalnya tenggelam tuh dia nyari jilbabnya, nyari niqabnya, dan akhirnya kapal itu tenggelam. Ketika terombang-ambing gelombang itu, pertanyaannya itu ketika dalam kondisi tidak menentu, kapal besar akhirnya karam itu, ada seorang wanita bersama sang suaminya itu lagi menyelamatkan diri gitu. Sang istri itu sempat-sempatnya nanya, Arodi tani, kamu ridho gak sama saya? Lalu sang suami menjawab, Masya Allah ya Karim gitu. Kondisi kayak gini kok kamu masih nanya saya ridho atau enggak ridho. Udahlah nanti mikir hidup dulu. Kamu ridho enggak sama saya? Karena itulah kebiasaan istrinya kalau malam. Ini yang menceritakan sang suami Pak. Karena nanti ujung dari kisah ini sang suami selamat Pak. Istrinya enggak selamat. Diulang lagi sama istrinya. Arodi tani, kamu ridho enggak sama saya? Iya, saya ridho. Kamu adalah wanita yang baik yang Allah takdirkan untuk menemani saya. Qadarullah setelah itu tuh gelombang besar, kondisi cuaca yang betul-betul buruk menjadikan SAR pertolongan itu agak lambat. Sang istri meninggal. Sang suami selamat. Sang suami yang menceritakan kisah nyata ini di televisi nasional dan berkata, tidak ada perkataan yang keluar dari istri saya terakhir kali ketika kami terombang-ambing dengan gelombang. Kecuali perkataannya itu ya berdasarkan kebiasaannya dia. Karena kita apa? Man asya'ala syai' mata'ala syai'. Karena kita tahu kan, orang yang terbiasa atas segala sesuatu maka dimatikan atas kebiasaan itu. Karena kebiasaannya suka nanya kepada saya, ridho enggak kamu sama saya? Itulah pertanyaan terakhir sebelum kami dipisahkan. Dan saya mengatakan kepadanya, saya ridho kepada dirimu. Baru setelah itu tidak lama berpisah dan akhirnya ditemukan istrinya sudah meninggal dunia. Itulah ridho. Makanya kita pun sebagai seorang suami mengingatkan berkali-kali, saya ridho ya. Semoga kamu senantiasa tidak pernah lupa bahwasanya kita sama-sama mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah kamu bersama dengan diriku. Ridhonya saya bersama ibuku. Nah ini susunannya ini kalau sudah pas, kayak tutup ketemu botol Pak. Jangan diubah-ubah. Jangan suami nyari ridho istri. Suami nyari ridho ibunya, istri nyari ridho suaminya. Nanti istrinya diganti sama Allah, anak-anaknya nyari ridho kepada dia.
Enak dong Ustadz, suami saya malah nyari ridho ibunya. Lah ibu kan jadi ibu juga. Toh nanti juga anak-anaknya kan nyari ridho sama ibu. Allah itu sudah adil kok. Orang yang sering protes suaminya berbuat baik sama ibunya, demi Allah, Allah akan berikan kepadanya anak yang diprotes sama pasangannya ketika berbuat baik kepada dirinya, sebagaimana dirinya dulu protes kepada pasangannya ketika pasangannya berbuat baik kepada orang tuanya. Dan ini kita harus paham. Ridho. Simple. R-I-D-H-O. Ridho. Tapi mempengaruhi banyak pada kehidupan manusia. Gampang minta maaf. Itu merupakan cermin orang yang mereka itu tahu betul bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan kepadanya itu tidak ada yang sempurna. Man talaba zaujatan bila aibin bagia bila zaujatin. Maman talaba zaujatan bila aibin bagia bila zaujatin. Siapapun yang nyari suami tanpa aib, dia tidak akan dapat suami sempurna sampai mati. Siapapun yang mencari istri tanpa aib, ya dia tidak akan mendapatkan istri sampai dia mati. Karena tidak mungkin mengharapkan itu. Kesempurnaan miliknya Nabi dan kesempurnaan itu sudah hilang bersama dengan wafatnya Rasulullah SAW. Hatta Nabi pun, ya, beliau mendapatkan ujian di dalam pernikahan beliau. Makanya turunnya surat At-Tolak itu merupakan surat yang melatar belakangi turbulence yang dialami keluarganya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya beliau hampir menceraikan istri-istri beliau. Dan turunlah surat At-Tolak. Nanti dibaca tafsirnya panjang lebar oleh Imam Ibnu Katsir Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, refleksi kalau orang itu sudah mencintai karena Allah itu apa? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam kita bahas selanjutnya insya Allah. Pada pertemuan kita insya Allah. Pelan-pelan. Kalau belajar karena Allah, sabar. Supaya kita memahami prosesnya tidak ada yang instan. Semoga Allah berkahi pernikahan kita. Semoga Allah berkahi keluarga kita. Semoga keberkahan kita dengan pasangan kita menjadikan anak-anak kita berkah setiap waktunya dan setiap saatnya. Pak, ingat lagi, saya nggak akan bosan mengingatkan untuk saya ini. Jangan jadi laki-laki yang pelit memberikan ridho. Dan ibu-ibu harus paham, tidak ada puncak tertinggi seorang wanita. Bukan ketika dia menjadi pengusaha skincare, enggak. Puncak tertinggi seorang wanita itu ketika dia terus berusaha mendapatkan ridho dari suaminya. Jangan malu untuk minta ridho suaminya. Setiap saatnya. Makanya maaf Pak, kalau Bapak nanti punya orang tua sudah mulai sakit-sakitan, dua. Bapak harus ingat, minta maaf, minta ridho. Bapak mendapatkan ibunya sudah sakit-sakitan, minta dua. Minta maaf kekurangan menjadi anak dan minta ridhonya. Ya, kalau ibu sudah sakit-sakitan, minta ridho dan minta maaf sama suaminya. Dua perkara itulah melapangkan barzah, menaikkan derajat manusia di hadapan rahmatnya Allah. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when it's feeling so low. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving and faithful and up but I never let it fall. Waiting for long, but I got it. Can't stop it. Won't slow up. Keep walking. We fall down real often. It's all good. Keep folding. Keep falling down. Yeah. Every chance that I get when I stand in some love. Praying for guidance and hoping He opens my heart.
Love when the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything, and it's anywhere for you. Oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees, anything, and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.